좋아해, 승천아. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode kelima. Oke, langsung aja kita gaspol ya guys. Di episode sebelumnya, Ayah Sung Chun terjatuh karena bersitegang dengan warga penggusuran. Hingga akhirnya ia dirawat di rumah sakit. Ketua Hwang menjenguknya karena menyangkut proyek perusahaan Dosin. Dia terkejut ketika Taeyong datang dengan panik, bahkan memanggil ayahnya Sung Chun dengan sebutan ayah. Tak ingin Ketua Hwang berpikir macam-macam, Sung Chun alias Taeyong beralasan sebelumnya ia mendapat kabar jika Ketua Hwang ada di rumah sakit yang membuatnya tak bisa berpikir jernih. Ia meminta izin untuk tetap berada di sana demi membangun opini publik tentang perusahaan ayahnya, mengingat banyaknya reporter yang meliputi berita kecelakaan kerja. Sikap Taeyong yang kini menjadi bijaksana membuat Ketua Hwang dan pengacaranya terkesan. Namun ia penasaran apakah yang membuat Taeyong berubah, karena ibu tirinya juga mengatakan hal demikian. Sung Chun terpaksa harus mengalah kepada Taeyong yang bisa memeluk ayah Sung Chun dan bisa memahami kesusahan keluarganya. Ayahnya Sung Chun tiba-tiba kritis yang membuatnya harus menjalani operasi. Sung Chun terpukul mengira ini adalah hukuman dari langit untuknya karena telah menjadi kaya dan melupakan keluarganya sendiri. Setibanya di rumah, Sung Chun membersihkan noda di wajahnya. Ia yang berniat kabur membawa sejumlah uang dihalangi oleh paman Taeyong yang merebut sendok bahkan memukulnya berkali-kali. Sung Chun melawan dan pergi tergesa-gesa hingga uang dari kantongnya jatuh berhamburan. Sung Chun bertemu dengan nenek penjual sendok emas dan meminta bantuan agar kembali menjadi Sung Chun dengan kehidupan sebelumnya. Nenek berkata jika Sung Chun harus pulang ke rumahnya dan makan sekali menggunakan sendok tersebut. Nenek itu menyebut jika keduanya bisa bertemu 1 tahun kemudian, di mana Sung Chun bisa mendapatkan kesempatan untuk bertukar orang tua lagi. Namun Sung Chun yakin jika selamanya ia tak akan menjadi kaya dengan mengorbankan keluarganya. Setelah menjalani operasi, nyawa ayah Sung Chun terselamatkan. Ibunya menyuruh Sung Chun alias Taeyong pulang, sedangkan ibunya akan tetap di rumah sakit menunggu ayah Sung Chun siuman. Saat akan pulang, Taeyong alias Sung Chun melihat kaos kaki ibunya yang sudah berlubang dan berniat membeli yang baru. Sementara itu di rumahnya, kakak Sung Chun terkejut melihat Taeyong alias Sung Chun makan nasi tanpa lauk pauk. Setelah beberapa saat, sendok emas bekerja karena kakaknya memanggilnya dengan nama Sung Chun. Mendengar ucapan kakaknya, Sung Chun menangis terharu karena ia telah berhasil kembali pada keluarga yang ia cintai. Sementara Taeyong kebingungan di tengah jalan sambil memegang kaos kaki berwarna pink yang baru saja ia beli. Tak ingin membuang waktu, Sung Chun segera menjenguk ayahnya di rumah sakit, memeluk erat ibunya karena sudah lama menahan kerinduan. Disusul dengan kakaknya Sung Chun yang turut merasa bahagia karena ayahnya sudah sadarkan diri dari masa komanya. Keesokan harinya, Ju-hye membawakan makanan dan buku motivasi jika Sung Chun menghadapi masalah. Sung Chun sumringah karena ia akhirnya mendapat perhatian dari Ju-hye dengan tubuh yang asli. Di lain tempat, Taeyong terbangun sambil membayangkan sarapan rebusan kimchi dari ibunya. Namun kenyataannya sekretarisnya yang membangunkannya dan memberitahu jika Ketua Hwang sedang menunggunya dari tadi. Taeyong sempat tak percaya mendapati fakta jika ibunya sudah meninggal, karena ia benar-benar merasakan kehadiran seorang ibu belum lama ini. Ketua Hwang kemudian mempertanyakan mengenai apartemen yang Taeyong beli untuk membantu Sung Chun. Amarah Taeyong meluap saat paman dan ibu tirinya menuduh keluarga Sung Chun memanfaatkan kekayaan Taeyong. Masalah apartemen diambil alih oleh Ketua Hwang karena ia tak setuju anaknya ikut campur masalah orang penting. Pamannya masih kesal karena tempo hari Taeyong sudah berani melawannya. Namun anehnya kali ini nyali Taeyong menciut tak seperti biasanya.
Sekretaris Taeyong melerai keduanya dan ia pun tak bisa berbuat apa-apa terhadap paman Taeyong karena tak ingin berurusan dengan ibu tirinya Taeyong. Ia lalu meminta maaf kepada Taeyong karena tak bisa menjaga rahasia tentang apartemen. Taeyong berusaha mengingat alasan mengapa ia membeli apartemen dengan harga yang mahal, dan juga kaos kaki yang masih disimpan di kantong celananya. Berpindah pada keluarga Sungchun yang sedang menghadapi masalah baru, pimpinan kontraktor meminta ayah Sungchun menanggung biaya perbaikan mobilnya yang rusak sebesar 100 juta won. Mereka pun kebingungan dari mana harus mencari uang sebanyak itu. Sudah 1 bulan Sungchun menggunakan sendok emas. Yojin penasaran apakah Sungchun kembali ke kehidupan lamanya atau masih menjadi Taeyong walau harus meninggalkan keluarga. Yojin akhirnya tahu jika Sungchun telah kembali pada orang tuanya setelah ia bertemu dengan Taeyong asli. Sementara itu di kelas, Juhe menguping pembicaraan temannya yang sedang menelpon dengan Sungchun. Mereka mengatakan jika keluarga Sungchun sedang mengalami masalah keuangan. Pimpinan kontraktor bersikeras meminta uangnya, bahkan menyuruh kakak Sungchun mencari uang dengan cara yang tidak baik. Kakak Sungchun sempat berpikir untuk bekerja di tempat karaoke dengan gaji yang besar seperti para pelanggannya. Ibunya marah mendengar niatan kakak Sungchun yang bisa menjerumuskan dalam pergaulan bebas. Di toilet stasiun, ibu Sungchun menangis sesekukan karena merasa putus asa dan harus melibatkan anak-anaknya dalam masalah hutang yang tiada henti. Pandangannya tertuju pada iklan penjualan organ vital dengan harga tinggi. Sungchun pun berpikir dari mana ia mendapat uang dengan cepat. Saat melihat arloji milik Taeyong yang masih ia gunakan, Sungchun berniat menjualnya karena ia yakin barang tersebut berharga mahal. Namun ia justru diusir pemilik toko arloji karena mengira Sungchun akan menipunya dengan menawarkan barang palsu. Ternyata arloji yang mahal itu sudah menjadi milik paman Taeyong. Dengan liciknya ia menukar barang-barang pribadi Taeyong dengan yang palsu. Karena mengira Taeyong terlalu mudah untuk dibohongi, Sungchun yang kecewa membuang jam tangan milik Taeyong ke tempat sampah karena tak bernilai apapun. Keesokan harinya ibu Sungchun sudah melakukan pemeriksaan kesehatan terkait ginjal yang akan ia jual. Ia hanya tinggal menunggu kapan jadwal operasi. Kepada anak-anaknya, wanita itu berpamitan pergi selama 1 minggu karena harus keluar kota meminjam uang kepada temannya. Tak ingin ibunya terbebani, Sungchun menghampiri ibunya di taman rumah sakit. Tak sengaja ia mendengar pembicaraan itu yang mengarah pada penjualan organ vital. Sungchun emosi lalu melarang keputusan ibunya yang sangat berbahaya. Ia berjanji akan mencari cara untuk membayar hutang tersebut. Sungchun lalu menemui ketua Huang meminta pinjaman. Walau bagi ketua Huang uang 100 juta adalah jumlah yang sedikit, namun ia mengatakan tak semudah itu meminjamkan uang tanpa jaminan. Terlebih ketua Huang sudah menanggung biaya rumah sakit ayah Sungchun. Berniat membantu Sungchun, Juhe juga memohon kepada ayahnya agar memberinya sejumlah uang. Tak mendapat lampu hijau dari ayahnya, Juhe terpaksa menjual tas branded koleksinya. Menjelang malam, saat Juhe ingin menyerahkan uang tersebut kepada Sungchun, Yojin datang terlebih dahulu sembari membawa cek. Sepertinya Yojin memiliki niatan tersendiri. Ia sengaja memeluk Sungchun yang membuat Juhe sakit hati. 1 tahun kemudian mereka akhirnya lulus SMA. Taeyong mentraktir teman-temannya minum untuk merayakan kebahagiaan itu. Keceriaan Juhe sedikit tak lengkap karena Sungchun tidak datang. Ia tentu saja harus bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarganya. Yojin mengirim pesan meminta Sungchun menjemputnya di kafe tempat ia dan teman-temannya berada. Juhe tak menyangka jika Yojin kini semakin dekat dengan Sungchun seperti layaknya pasangan. Tapi dilihat dari ekspresinya, Sungchun sepertinya melakukannya dengan terpaksa. Melihat Juhe seorang diri, Taeyong menyusulnya sambil membahas pertunangan resmi keduanya dalam waktu dekat. Diceritakan keluarga ayah Sungchun kini menumpang di rumah Yojin dan terpaksa menuruti perintah ayah Yojin karena terlilit masalah hutang. Yojin sempat protes kepada ayahnya karena memperlakukan keluarga Sungchun dengan tidak baik. Ia khawatir Sungchun akan tersinggung. Ayah Yojin akhirnya menuruti permintaan anaknya karena Yojin berjanji ia akan berusaha mendekati Taeyong dan menikahinya. Setelah menghitung tabungan hasil jerih payahnya selama ini, belum juga mencukupi biaya untuk mendaftar ke universitas.
Sungcun berusaha membuang jauh-jauh pikirannya menjadi kaya saat melihat sendok emas yang masih ia simpan. Sementara itu di tempat berbeda, Taeyong mendapat kunjungan psikiater yang selama ini membantunya menangani gangguan cemas. Kepada ibu tirinya, psikiater itu menyebut jika Taeyong lebih baik sejak 1 tahun belakangan ini. Namun memang belum diketahui insiden berdarah apa yang dialami Taeyong hingga membuatnya trauma. Tapi yang jelas Taeyong ingin melupakannya. Taeyong berhasil menghilangkan kecemasan tanpa obat dengan teknik relaksasi yang pernah seorang ajarkan kepadanya. Sayangnya Taeyong lupa jika ayahnya Sungcun lah yang mengajarkan kedamaian pikiran dan hati. Juhe mengunjungi ibu tiri Taeyong untuk memberi selamat karena merilis album terbaru. Kedatangannya seperti ingin meminta bantuan agar ibu tiri Taeyong membujuk ketua Hwang untuk menunda pertunangannya dengan Taeyong. Keduanya dikejutkan dengan kedatangan Yojin dan Sungcun yang ingin memberi ucapan selamat. Yojin memberi pertanyaan apakah yang akan Sungcun lakukan jika ia mendapat kesempatan menjadi kaya seperti Taeyong. Sungcun tak menjawab pertanyaan itu karena baginya tidaklah penting. Melihat Jue ada di tempat yang sama, Sungcun berpamitan pulang terlebih dahulu. Ia masih merasa canggung karena walau menyukai Juhe, namun Sungcun sadar akan posisinya saat ini. Kedekatan Yojin dengan Sungcun membuat ibu tiri Taeyong heran. Namun Yojin selama ini justru menganggap Sungcun sebagai porter yang membantunya kemanapun ia pergi. Juhe yang menyukai Sungcun menegur Yojin agar tidak merendahkan Sungcun di depan orang lain. Terlebih Yojin yang dulu adalah sosok baik hati dan berteman dengan siapa saja tanpa membedakan status termasuk dengan Nara. Yojin membongkar rahasia Sungcun jika selama ini ia tinggal di rumahnya dan merahasiakan hal itu dari siapapun. Yang lebih menyakitkan, Yojin bahkan menyebut Sungcun tak tahu malu dan bersedia melakukan apapun demi uang. Tak diduga Sungcun dan Taeyong muncul mendengar pembicaraan kedua gadis. Ia pun jujur di depan teman-temannya menyebut alasan selama ini mengabaikan Juhe dan menyembunyikan sisi menyedihkan tentang kehidupannya. Setelah mengatakan perasaannya kepada Juhe, Sungcun meninggalkan rumah Taeyong. Juhe menyusulnya lalu keduanya pun berpelukan. Berpindah kepada ketua Hwang dan ibu tiri Taeyong di lapangan golf. Tak sengaja mereka bertemu dengan ayah Juhe dan anak laki-lakinya yang sedang dalam masalah besar. Hal ini menjadi bahan pertimbangan ketua Hwang menginvestasikan uangnya di perusahaan ayah Juhe. Juhe mendatangi rumah Yojin bersamaan dengan kedatangan Taeyong yang ingin bertemu dengan Sungcun. Padahal di tempat berbeda, Yojin justru sedang mengundang Sungcun berbicara empat mata di tepi danau. Dari pengakuan Yojin, Sungcun akhirnya tahu jika Yojin adalah Nara yang menggunakan sendok emas untuk menuai kekayaan. Walaupun pernah menjalani hidup sebagai Taeyong, namun Sungcun bertekad tak akan menggunakan sendok emas lagi. Ia lebih memilih keluarga dan Juhe yang selalu ada di sisinya. Yojin mengeluarkan sendok emas milik Sungcun lalu membuangnya ke danau. Karena Sungcun sudah tak ingin menggunakannya lagi walau hidup dengan keterbatasan. Meskipun Sungcun tak berniat menggunakannya, namun tindakan Yojin benar-benar membuatnya kesal. Taeyong menemukan sendok emas terselip di antara bunga-bunga di kamar Yojin. Dan alur cerita The Golden Spoon episode kelima pun selesai. Dimana menurut kalian? Jangan lupa untuk melanjutkan episode selanjutnya di channel ini ya guys. Bye bye.